你欺负我的月月。穆大哥才刚突破1品，那5面级嚣张，你放肆！林九，你们都敢顶撞？当场就腿软了，这股霸气那……小的昨天刚……我是被林舅收养回来的5大座下弟子，这5人毕竟有派主厚爱，对他们。不过。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-557. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 556. Kemarin Tetua Lin Jiu akhirnya telah mulai memperlihatkan sifat aslinya kepada Mu Yun, di mana dia itu meminta Mu Yun untuk membuka formasi pada pavilion yang tentu saja itu sama dengan membiarkan Mu Yun mati. Berhubung Mu Yun menolak, maka Tetua Lin Jiu ini berencana untuk menghabisi mereka. Tapi sebelum semua itu terjadi, Ketua Sekte pun datang, di mana ia menghentikan tindakan Lin Jiu. Selain itu, dirinya juga tahu kalau Mu Yun bukanlah orang biasa. Jadi dia meminta Lin Qianqi untuk meminta maaf kepada Mu Yun. Untung saja Mu Yun baik hati dan akan membantu Ketua Sekte dalam memasuki pavilion, di mana dia tahu betul kalau formasi ini lemah di bagian atas. Jadi mereka pun bergegas naik ke atas pavilion. Hanya saja di saat di lantai ke-8, sebuah ilusi mulai memasuki pikiran Ketua Sekteya, di mana ia mengingat masa lalu yang begitu kelam terhadap keluarganya. Selain itu ternyata dia merupakan senior dari Mu Yun. Mu Yun sepertinya juga menyadari hal itu, tapi dia masihlah ragu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Mu Yun keluar sambil membawa Yi bersamanya, yang mana dia itu agak malu karena digendong oleh Mu Yun. Ia juga memberitahu kepada Lin Ju kalau di lantai 9 memang merupakan pintu masuk menuju ke dalam menara. Mereka harus mengirim orang untuk dapat menyelidiki pavilion itu. Tapi tentu Lin Ju sedikit meragukan keputusan dari ketua sektenya. Yang mana hal ini tentu membuatnya marah karena sebagai seorang tetua dia begitu berani membantah perkataannya. Sedangkan Lin Qianqi meminta ketua sektenya untuk tetap menghukum Mu Yun. Pasalnya dia merupakan budak yang bekerja di tambang tapi sudah sangat berani melukai gadisnya, yakni Liu Yu, dan juga merupakan seorang murid sekte. Tapi ketua sekte tidaklah ingin ikut campur karena itu hanyalah masalah pribadi di antara mereka. Alhasil, Lin Qianqi berjanji akan memberikan hukuman kepadanya. Pasalnya Mu Yun telah berani berbicara kasar kepada kakek dan juga melukai gadisnya. Tapi Mu Yun langsung saja memberikannya tamparan manja dan membuat Lin Qianqi terpental. Terlebih lagi dia itu begitu sombong dan sangat berani berbicara kepadanya. Tindakannya tentu membuat semua orang terkejut, terlebih lagi bagi Lin. Karena seharusnya Mu Yun masih berada di tingkat bawah. Namun bagaimana bisa ia memiliki kekuatan yang begitu besar, bahkan auranya sangat berbeda. Sedangkan Tetua Lin Jiu tidak tinggal diam dan mencoba untuk menyerangnya. Tapi pemimpin sekte menghentikannya. Karena bagaimanapun Lin Jiu merupakan seorang tetua sekte. Seharusnya ia sadar dengan perbedaan status di antara mereka berdua. Tetua Lin seketika saja tidak bisa berkata-kata. 派主，你欺负我的月月。穆大哥才刚突破1品，那5面级嚣张，你放肆！林九， Sedangkan ia meminta Mu Yun untuk pergi menemui Ruyeye, karena dia akan membawa Mu Yun bergabung ke dalam sekte tanpa melakukan penilaian apapun. Selain itu, Lin juga diminta untuk membawa Mu Yun pergi ke sekte mereka. Pada saat itulah Mu Yun dan Lin pergi dari tempat ini. Sedangkan Lin Ju merasa ini merupakan masalah besar karena ketua sektenya baru saja melanggar peraturan. Hanya saja ia menjelaskan kalau dia masihlah membutuhkan Mu Yun, jadi mereka tidaklah boleh menyentuhnya. Lin Qianqi yang sudah seperti ini meminta agar kakeknya membalas apa yang telah Mu Yun lakukan. Tapi kakeknya memberitahu kalau Lin Qianqi sendiri yang membuat masalah. Alasan dia mengangguk bukannya meminta Lin Qianqi menyerang, tapi dia hanya memberikannya izin.
Terlebih lagi sekarang Muyun tengah dilindungi, jadi mereka harus bertindak hati-hati. Namun Lin Jiu yakin cucunya bisa mengatasi Muyun dengan mudah karena bagaimanapun ia sudah menerima banyak pil darinya. Terlebih lagi, Lin Xianqi bisa mengutus orang lain dalam mengurus Muyun karena dia juga memiliki hubungan dengan fraksi pangeran. 爷爷，就这么算了吗？ 抵不过一个刚上界的奴隶，我让你道歉，没听到吗？是帮的人吗？ 爷爷， Xiang berpindah ke sisi Muyun di mana Lin terus nempel di sisinya. Hal itu tentu saja membuat Lo Yun kesal. Lin tidaklah mempermasalahkan hal itu dan pergi untuk menyiapkan gua Muyun. Sebelum pergi, Muyun memberikan mereka pil di mana dia akan menunggu mereka di dalam sekte. Mereka paham dan meminta Muyun untuk tidak perlu khawatir karena mereka akan segera menyusulnya. Berpindah ke hadapan sekte di mana saat ini Muyun telah tiba. Di sana terdapat dua penjaga yang begitu malas dan menanyakan siapa yang datang. Muyun pun memperkenalkan dirinya sebagai murid resmi yang baru saja diangkat oleh ketua sekte. Mendengar hal itu tentu membuat kedua penjaga terkejut, tapi mereka seketika saja mentertawakan Muyun karena penampilannya biasa saja. Lantas bagaimana mungkin seorang pemimpin sekte tertarik kepada seorang budak sepertinya? Muyun menggunakan secuil kekuatannya untuk bisa mementalkan mereka. Hal ini tentu membuat mereka kesal, tapi di saat kedua penjaga hendak menyerang Muyun, Lin datang dan langsung saja memukul mereka berdua. Ia menjelaskan kepada mereka kalau Muyun merupakan murid yang diangkat secara resmi oleh ketua sekte, tapi mereka malah tidak percaya. Alhasil kedua penjaga ini pun langsung saja bersujud di hadapan Muyun, sambil meminta maaf atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Tidak hanya itu, namun berbagai pujian teruslah mereka lontarkan kepada kehebatan Muyun. Tapi setelah Muyun pergi, kedua penjaga masihlah bingung karena apa alasan ketua sekte memilihnya. Terlebih lagi dia tidak sehebat yang terlihat. 你们都敢顶撞？ 当场就腿软了，这股霸气那…… 而且小的昨天刚想到什么了？ Sedangkan dalam perjalanan, Lin berterima kasih kepada Muyun karena telah memberikan pelajaran kepada kakaknya. Karena meskipun mereka bersaudara, tapi sejak kecil kakaknya itu terus menyulitkan dirinya. Jadi Dedi menyimpan begitu banyak dendam kepadanya. Muyun pun menjadi tidak heran karena mereka berdua tidaklah mirip. Muyun juga tahu kalau sekte pedang daun satu merupakan bagian dari alam abadi di alam giok. Lin tidak menduga kalau Muyun tahu kalau alam abadi terbagi menjadi beberapa alam lainnya. Saat ini mereka berada di alam pedang giok yang tentu saja membuat Muyun agak terkejut. Karena tidak akan lama lagi sepertinya ia akan bertemu kembali dengan Yunlang. Lin mengajak Muyun untuk bertemu pada malam ini karena sekte memiliki 5 murid terbaik. Mereka juga adalah para murid kesayangan dari pemimpin sekte dan menanggung keputusan yang cukup tinggi pada sekte. Jadi Lin harap Muyun tidak menyinggung mereka. Tapi dia yakin dan kemampuan yang Muyun miliki bukan tidak mungkin dia bisa menjadi seorang murid inti. Lagi pula ketua sekte sendiri yang memilihnya. 我是被灵鹫收养回来的5大座下弟子，这5人毕竟有派主厚爱，对他们。不过。 Mereka teruslah melakukan perjalanan hingga sampai juga di gua yang akan ditinggali oleh Muyun. Namun Muyun agak bingung karena tempat ini terlalu luas, yang ternyata setelah ia resmi menjadi murid, maka Muyun akan memiliki beberapa murid perempuan untuk bisa membantu dia dalam menjalankan hari-harinya. Para gadis tentu saja senang menjadi pelayan karena dengan begitu mereka juga akan mendapatkan sumber daya kultivasi yang banyak juga. Jadi Lin itu sepertinya ingin menjadi pelayan Muyun. Tapi sebelum dia berbicara, Muyun memberitahu kalau dia ingin berkultivasi seorang diri dulu, yang seketika saja membuat Lin malu sendiri. Namun dia itu tidak kunjung keluar, yang mana dia saatlah ingin Muyun memilihnya. Alhasil Muyun pun membutuhkan sesuatu darinya. 都是我不知道，等你成为座，林师妹，如果你需要。 Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kita diperlihatkan dengan seorang murid yang telah babak belur. Ia menangis sambil merangkak ke hadapan temannya. Karena bagaimana bisa temannya itu memiliki fisik yang begitu bagus. Sedangkan dirinya malah bernasib buruk dengan kondisi wajah yang tak baik-baik saja. Ia merasa kalau dunia ini sungguh tidak adil. Padahal yang menjadi pemenangnya adalah dirinya. Namun mengapa malah dia yang harus bernasib buruk dengan kondisi seperti ini? 我好的人被人抢了。
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.